Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Bersama saya Pendeta Obaca Nathanael. Saya melayani di GKI Wonosobo. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami bisa mengerti dan juga menghidupi firman tersebut di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, mari kita membuka ayat yang menjadi bahan bacaan kita pada hari ini. Mari kita buka surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan saya akan menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Bapak Ibu masih bisa tetap mengikuti dengan Alkitab Terjemahan Baru yang pertama. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar. Baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya mendengarkan saja tapi juga menghidupinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah cerita ketika seorang anak di usia sekolah dasar akan menghadapi ujian akhir semester. Anak ini begitu taat berdoa. Dia begitu rajin. Setiap bangun tidur, setiap makan, lalu setiap akan tidur, anak ini selalu berdoa. Dan dia begitu percaya bahwa Tuhan memberikan pertolongan kepada hidupnya. Tuhan begitu mengasihi dia. Dan ketika akan menghadapi ujian, anak ini merasa takut. Anak ini merasa gelisah dan merasa khawatir. Dia merasa apa yang dipelajari tidak bisa masuk ke dalam ingatannya. Karena itu dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengharapkan Tuhan menolong dia untuk bisa mengingat setiap pelajaran yang dia pelajari dan dia baca dari buku pelajarannya. Dia berdoa mulai dari sore hari. Dari sore hari dia berdoa. Setelah berdoa, dia masih merasa gelisah dan khawatir. Setelah itu, anak ini berdoa lagi. Bahkan malam, sebelum tidur, anak ini berdoa minta pertolongan kepada Tuhan. Supaya Tuhan menolong dia agar esok hari dia bisa mengerjakan soal-soal ujian dengan baik. Dan sebelum dia tidur, dia percaya bahwa Tuhan mentransfer pelajaran yang ada di buku ke dalam otaknya jika dia tidur dengan buku yang tertutup atau menutupi mukanya. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Keesokan harinya dia bangun dengan percaya diri. Dan begitu soal ujian dibagikan ketika dia sudah tiba di sekolah, apa yang terjadi? Ternyata dia masih belum bisa mengingat pelajaran-pelajaran yang dia baca kemarin-kemarin. Setelah itu anak tersebut protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kok aku sudah berdoa tapi aku masih tidak bisa mengerjakan ujian? Aku sudah minta pertolongan Tuhan tapi kenapa aku masih tidak bisa ingat pelajaran yang sudah aku pelajari di sekolah? Dia marah, dia protes. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, peristiwa seperti ini atau pengalaman seperti yang dialami oleh si anak tadi sebenarnya adalah pengalaman yang mungkin saja kita alami di dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika kita menghadapi masalah, kita meminta pertolongan Tuhan. Apa yang biasanya kita minta? Kita minta Tuhan tolong hilangkan masalah itu. Ketika kita mengalami pergumulan, kita minta sama Tuhan. Tuhan tolong hilangkan pergumulan tersebut. Kita berharap bahwa masalah dan pergumulan bisa hilang, bisa lenyap begitu saja ketika kita berdoa. Tapi yang bisa kita teladani dari bacaan kita hari ini adalah Paulus mengatakan bahwa Tuhan tahu saat Paulus ini sedang merasa senang, merasa sedih. Tuhan tahu ketika Paulus sedang mengalami pergumulan yang begitu berat. Artinya Tuhan tahu setiap detik kehidupan kita. Tuhan tahu ketika kita sedang dalam masalah. Lalu apa sikap dari Paulus? Kita lihat di ayat 13, Paulus menyebutkan segala hal dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus tidak mengatakan kesulitannya hilang. Paulus tidak mengatakan pergumulannya hilang. Tapi yang Paulus katakan adalah Tuhan memberi kekuatan kepada dia untuk bisa menghadapi setiap masalah dan pergumulan. Jika kita perhatikan anak kecil yang tadi Bapak Ibu, dia berdoa dari sore. Padahal sore hari adalah waktu yang bisa digunakan untuk belajar. Ketika bangun pagi adalah waktu yang juga bisa digunakan untuk kembali membaca bahan-bahan pelajaran yang akan diujikan dalam ujian itu. Begitupun dengan kita. Kadang kita berdoa mengharap semua hilang. Padahal Tuhan memberi kita kesempatan untuk bisa mengalami pergumulan tersebut dan melewati pergumulan tersebut dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami masalah, dan kita menyampaikan permasalahan atau pergumulan tersebut kepada Tuhan, Tuhan tidak begitu saja menghapus pergumulan kita. Tapi Tuhan hadir memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita bisa melewati pergumulan tersebut. Sebab pergumulan merupakan sebuah pelajaran kehidupan yang bisa mendewasakan kita, mendewasakan iman kita. Bagi Bapak Ibu yang saat ini sekarang sedang mengalami pergumulan, jangan pernah lelah untuk berdoa kepada Tuhan. Dan jangan takut untuk berusaha. Percayalah Tuhan memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa berusaha semaksimal mungkin. Dan Tuhan menyertai setiap orang yang mau berusaha. Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kita yang memohon kekuatan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk bisa melewati pergumulan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk mengakhiri perenungan kita pada hari ini, mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di dalam pergumulan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang saat ini tengah mengalami pergumulan, tengah merasa hidup ini sangat berat, tengah memiliki masalah-masalah di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa melewati masalah demi masalah dengan penuh pengharapan. Kuatkan kami ya Tuhan, kami percaya apapun yang kami alami itu semua adalah rencana Tuhan yang indah dan rencana Tuhan yang mendewasakan kami. Kami ingin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan kami mohon kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.